Pedang Rasulullah, senjata yang tidak pernah digunakan untuk kezaliman. Bayangkan, seorang pemimpin besar, panglima perang, sekaligus nabi, memiliki banyak pedang, tajam, mematikan. Tapi anehnya, pedang itu tidak pernah digunakan untuk menindas. Tidak pernah untuk ambisi. Tidak pernah untuk kekuasaan. Lalu untuk apa? Inilah kisah pedang-pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar senjata, tapi simbol keadilan, keberanian, dan ketundukan total kepada Allah. Satu, pedang dalam Islam, bukan lambang kekerasan, tapi keadilan. Dalam sejarah manusia, pedang sering identik dengan darah, ambisi, dan penjajahan. Namun berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang di tangan beliau bukan alat penindasan, melainkan alat menjaga kebenaran. Allah berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Baqarah 190. Ayat ini menjadi prinsip besar. Berperang hanya jika diserang. Tidak boleh zalim. Tidak boleh melampaui batas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang paling taat terhadap prinsip ini. Dua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak pedang. Tapi semua punya kisah. Menurut penelusuran para ulama seperti Ibn Sa'ed, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sekitar 10 pedang, dan semuanya diberi nama. Beberapa di antaranya: Dzu al-Fakar, Batar, Kalai, Al-Hadf, Al-Mihzam, Rasub, Al-Ghafab, Al-Syamsyamah, Al-Ad. Ini menunjukkan satu hal penting. Rasulullah bukan orang yang anti kekuatan. Tapi beliau mengendalikan kekuatan dengan iman. Salah satu pedang yang paling terkenal adalah Dzu al-Fakar. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib Ra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pedang yang bernama Dzu al-Fakar. Hadits riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Pedang ini sering disebut dalam sejarah sebagai simbol keberanian di medan jihad. Namun ingat, bukan pedangnya yang membuat beliau mulia, tapi cara beliau menggunakannya. Tiga, pedang itu indah, tapi sederhana. Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik Ra. mengatakan, gagang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak. Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Perhatikan, bukan emas, bukan permata, bukan kemewahan. Perak, cukup, sederhana, tidak berlebihan. Ini adalah karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki kekuatan, tapi tidak sombong. Tidak bermegah-megahan. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak haus perang. Satu hal yang harus kita luruskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pecinta perang. Bahkan beliau sangat membenci konflik. Dalam banyak peristiwa, beliau menghindari peperangan jika bisa. Beliau memaafkan musuh ketika menang. Beliau melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Ini bukan karakter penakluk. Ini karakter rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya 107. 5 baju besi, simbol ikhtiar, bukan ketakutan. Selain pedang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki baju besi. Bahkan dalam perang Uhud, beliau memakai 2 lapis baju besi. Dari Sa'ib bin Yazid Ra. Pada perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan 2 rangkap baju besi. Hadits riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibn Majah, dan Ahmad. Apa artinya? Rasulullah bertawakal, tapi tetap berikhtiar maksimal. Ini pelajaran penting. Iman bukan alasan untuk ceroboh. Tawakal bukan berarti tanpa persiapan. 6. Kisah mengharukan di Uhud. Ada satu kisah luar biasa. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba naik ke batu besar dalam kondisi memakai 2 baju besi.
Beliau tidak mampu. Lalu apa yang terjadi? Talhah bin Ubaidillah segera merendahkan tubuhnya. Dan Rasulullah naik di atasnya. Kemudian beliau bersabda, Talhah berhak mendapatkan pahala dan surga. Hadits riwayat Al-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ini bukan sekadar kisah perang. Ini kisah loyalitas sahabat, pengorbanan tanpa syarat, cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. 7. Filosofi pedang Rasulullah. Jika kita renungkan, pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan 3 hal besar. 1. Kekuatan harus dikendalikan. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu mengendalikan dirinya. 2. Perang bukan tujuan. Perang hanyalah jalan terakhir, bukan ambisi. 3. Kemenangan sejati adalah menahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menang. Tapi yang paling luar biasa adalah beliau mampu menahan diri saat bisa membalas. 8. Pelajaran untuk kita hari ini. Hari ini, kita mungkin tidak memegang pedang. Tapi kita punya lisan, tulisan, media sosial, kekuasaan kecil dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita menggunakannya seperti Rasulullah? Atau justru menyakiti orang, menjatuhkan orang, menyebar kebencian? Padahal Rasulullah mengajarkan, kekuatan harus membawa rahmat, bukan kerusakan. Pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar besi tajam. Ia adalah simbol keberanian, keadilan, kesabaran, dan ketundukan total kepada Allah. Hari ini, kita tidak diminta mengangkat pedang, tapi kita diminta mengangkat akhlak, mengangkat kejujuran, mengangkat kebenaran. Karena sejatinya, perang terbesar bukan di medan laga, tapi di dalam diri kita sendiri. Kalau kamu merasa konten ini membuka pandanganmu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Karena kita akan terus mengupas jejak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering terlupakan, tapi sangat kita butuhkan hari ini.